Kewajiban kelima dari 7 kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mengamalkannya. Al-Quran adalah ilmu sesungguhnya, dan ilmu itu tentu saja harus kita amalkan. Kalau tidak kita amalkan, seperti kata pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Bukti bahwa kitab atau Al-Quran ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nabinya adalah yang dikatakan oleh Al-Quran, ma kunta tadrimal kitab walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tadinya kamu Muhammad, kata Al-Quran, tidak mengetahui apa itu ketetapan-ketetapan Allah, apa itu iman, tidak tahu. Maka kemudian soal iman diajarkan oleh malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang mal iman, mal ihsan, mal Islam, ya, mal Islam, mal iman, mal ihsan, diajarkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tadinya tidak tahu. Nah, itu berarti adalah pengetahuan. Pengetahuan inilah yang harus kita amalkan. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, misalnya ada ayat malahum bihi min ilm, misalnya mereka sebenarnya tidak punya ilmu. Karena apa? Karena tidak mengikuti ketentuan Allah, tidak mengerti ketentuan Allah. Misalnya apa? Nabi Isa itu tidak disalib, tapi dikatakan disalib. Maka dikatakan, ditegaskan oleh Al-Quran, mereka itu tidak tahu, mereka tidak punya ilmunya, mereka hanya menduga-duga saja. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya bahwa firman ini adalah ilmu sesungguhnya, itu kita bisa runut. Bahkan ini diakui di dalam tradisi Yunani kuno, ilmu bahasa Arab kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah ilmu pengetahuan, malah artinya tetap ilmu pengetahuan. Nah, kemudian bahasa Yunaninya logos. Logos itu adalah ilmu, berasal dari kata logika, ya, seakar kata itu logika, logos, dan arti paling dasar logos, logika sesungguhnya adalah firman. Jadi kita punya ilmu itu kalau mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang tahu, kita ini nggak tahu. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tahu, kalian tidak tahu. Allah tahu, kita tidak tahu. Nabi Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengajaran itulah yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan. Dalam konteks apa? Dalam konteks ibadah dan dalam konteks muamalah dan yang lain-lain nanti itu tentu saja. Tapi ini dua hal yang dasar harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam konteks ibadah, tidak sembarangan kita beribadah, tetapi harus tahu Al-Quran dulu, harus tahu sunnah dulu. Nah, kemudian kita bisa beribadah dengan benar. Misalnya ada seorang Hanif bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Sebelum Islam datang, menjelang Islam datang, itu ada Zaid bin Amr. Dia melihat ada orang-orang yang tawaf di Ka'bah, tapi juga syirik mereka. Kemudian dia mengatakan begini sambil bersandar di Ka'bah, kalian semuanya sesat kecuali saya, gitu. Nah, kemudian dia berdoa, ya Allah, seandainya aku tahu bagaimana engkau ingin disembah, ya Allah, aku akan menyembahmu dengan cara itu. Tetapi sayang saya ini nggak tahu. Karena apa? Karena nggak dapat wahyu. Maka sekali lagi, amal-amal kita itu harus didasarkan pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalau dalam konteks kita ini tidak ada pilihan lain, amal kita harus didasarkan pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Kalau ada amal-amal yang tidak didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad, apalagi dalam konteks ibadah, maka itu ditolak, karena itu masuk dalam kategori bid'ah. Bid'ahnya adalah bid'ah dolalah. Nah, maka dengan bekal Al-Quran, ada pengajaran, ada ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, maka harus kita harus kita amalkan secara optimal. Misalnya dalam konteks pribadi ini, kita mengamalkan dalam konteks pribadi. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, itu karena ada di dalam Al-Quran. Puasa ada di dalam Al-Quran, kemudian sholat ada di dalam Al-Quran. Ada yang lain-lain ada di dalam Al-Quran. Menggunakan rujukan itu kita dalam beramal. Nah, dengan demikian
amal kita adalah amal yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengandung banyak ajaran yang bersifat private. Karena di dalam Al-Qur'an itu ada ajaran yang bersifat private dan juga ajaran yang tidak private. Misalnya yang berkaitan dengan hudud, misalnya hukuman yang disebabkan oleh tindakan-tindakan kriminal, misalnya itu adalah sesuatu yang bersifat publik, maka kemudian nanti butuh peran negara di situ. Tetapi intinya sesungguhnya Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kriteria baik buruk itu diberikan oleh Al-Quran. Misalnya dalam bentuk ketentuan, perempuan misalnya yang haid misalnya, atau yang ditinggal mati suaminya misalnya, ada ketentuannya. Kalau ditinggal mati suaminya harus menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan suaminya harus menjalani masa iddah 3 kali sucian. Kalau sudah diceraikan oleh suaminya tapi belum pernah disetubui, misalnya tidak perlu menjalani masa iddah misalnya. Itu kan harus sesuatu yang dilakukan, yang bisa dilakukan dalam konteks pribadi.